dan bergincu, menutupi bukannya yang berkerut. Selendang biru di pundaknya melengkapi tariannya, seorang penyanyi jalanan menawarkan senyumnya. Satu-satunya gitu ya, ada orang yang mengitarinya, iringi gamelan tua melengkapi tariannya, seorang penari jalanan. Penari jalanan yang terbuang di jalanan, menari dan bernyanyi setiap malam. Itu kita keringat mengasuh sedaku, tinggallah wajah yang tua di remangnya sinar lampu. Sementara anaknya terbangun, Bapak aman lihat hidupnya masih menarik. Lalu ia tertidur kembali, berkata pada diri sendiri, kelak akan mengganti bapaknya. Menari jalanan yang terbuang di jalanan, menari dan bernyanyi setiap malam. Teringat menghapus bedaku, tinggallah wajah yang tua di rumahnya sinar lampu. Kemarin kita ngebahas yang lebih tua, Bad Boy 1921. Sip, saya salut. Segmen kali ini kita mau ngulik doblang. Nih Paman, kalau versinya gue nih, kenapa ada doblang itu sebagai identitas. Jadi ketika kan nggak anak Bad Boy atau om-om yang di Bad Boy nih atau om-om yang di daerah manapun terkadang nongkrong di doblang nih, itu sebagai identitas. Jadi ketika ditanya si ini nongkrong di mana? No, lagi di doblang. Nah, jadi kalau versinya Paman gimana nih? Versi kita nih ini, kita terima semua, tapi kita mampu ngatasin persoalan yang ada. Tujuannya cuma satu, kita rangkul. Tujuannya cuma satu itu aja kan, waktu itu, betul nggak? Iya iyalah. Ya saudara semua lah no. Iya itu, yang penting itu. Saudara semua, sedulur semua, supaya kita punya teman di mana-mana. Kita tuh sayang sama semuanya. Artinya double langkah. Yang ditulis di sini itu double step nih, ya sama kan? Ya. Double langkah itu ya seperti itu. Ya emang sebenarnya antara Bad Boy dengan Doblang ini emang sedulur kan? Bukan sedulur, satu kandung. Satu kandung, iya. Oh sedulur jauh, satu kandung. Karena anak-anak dia, kita, anak-anak kita ya dia. Iya. Ya kita bantu. Tapi ini lu gak pakai masker nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Nah, kita. Oh udah vaksin. 2 kali. Udah. Indra, Roni, ada Edi Gondrong, ada Denny Cemen, ada anak pripas itu banyak, kalau gue sebutin banyak. Sebetulnya
wacana Doblang itu kan muncul sebetulnya gue muncul karena kita dengar lagu dari Suami album kedua kita lupa lah, tapi jelas album kedua lah itu. Dan itu di situ ada lagu judulnya itu sebenarnya sebelum 2001 itu tahun 2000 kita udah ngumpul lah, kita udah nongkrong, cuman memang belum ada, kita nggak punya frame yang kayak simbol ini loh kita gitu. Kita cuma ngikut aja kan, jadi ya tapi solid sedulur diserang ya kita ikut perang gitu. Jadi kita bantu, tapi kita pada akhirnya ya muncul itulah, muncul pertama kita begadang pagi itu kan tahun baru. Nah, jaket itu tak tulisin itu kan, masih inget kan? Tak tulisin pakai sepeda gede itu. Tahun baru itu. Paman Doblang. Ya semenjak coy, semuanya sempat datang. Ya ngumpul semua lah kalau itu ngumpul. Karena 17-an gue datang, tahun baru lu datang aja, rombongan lu Jono. Nah, tetap kita jamu waktu itu. Tapi ya itulah. Jadi orang itu terus kesininya kan karena kita ngumpul minumnya tuh selalu Donald gitu kan. Zaman itu Donald emang the best itu. Donald itu gue. Itu Donald terus minumnya pokoknya. Cakep ya. Tiap hari Donald nggak ada berhentinya. Itu kan kita Suryadi, mana anak Roman, Asep, Rakin, Kotok. Iya. Akhirnya sesuai dengan yang tadi kan. Jadi sama-sama D kan jadi Doblang ya Donald. Makanya simbolnya tadi inisiatif bahwa simbolnya ya Donald BP aja kan gitu. Nah, jadi lo doain itu. Itu doain itu. Dia yang kamu kesel sekali tuh. Karena dia kotiban piano, kotiban apa tapi hidup. Ada kuat ya. Gua rasa itu jawabannya. Bagus. Berarti kenapa dibikin nama Doblang itu karena emang awalnya nih om yang di Doblang ini emang sebenarnya background awalnya OI nih. Iya. Itu background awalnya kan. Awal satunya OI. Tabarik kan karena kita jelas. Tabarik kan dulu kan ada techno. Kan itu yang kita setelnya kan kaset terus kan. Gua bawa kaset. Album. Setelnya OI. Iwan pokoknya enggak ada habisnya. Bang Iwan Virigiawan Listanto itu kalau menurut gua udah jadi apa namanya ya? Kulit sama jaket gua lah. Berarti diambil nama Doblang sesuai dengan judul Om Iwan Palas. Iya. Suami. Ketika ada logo Donald ini berdasarkan inisiatif yang ada di tongkrongan itu, karena emang lebih rutin hampir setiap waktu minumnya Donald jadi ya tepatnya McDonald Jennifer atau whisky itu yang kita pegang. Ngomongin Tanjung Priok nih. Orang-orang di luar Tanjung Priok yang tidak kenal dekat dengan kita lah sebagai orang Priok itu selalu menganggap Priok yang begini lah gitu. Dalam konotasi yang tidak baik gitu kan, entah yang kriminalitasnya lagi. Nah kita ngomongin yang buruknya dulu nih Om. Nah di zaman itu nih, di zamannya Om yang sekarang ada nih, itu separah apa ya tingkat keributannya gitu. Dan itu ada zaman itu nih, itu musuhnya siapa-siapa aja gitu. Dalam arti musuhnya salah pahaman lah ya gitu. Satu lagi biar lengkap dari 3 pertanyaan. Itu aja dulu. Nah gini, waktu itu kita cuma ikut-ikutan satu. Kalau soal keributan, kita cuma ikut apa yang diwariskan sama leluhur kita udah terjadi pasti. Karena buah nggak jauh kayak itu dari itu pasti terjadi dimanapun pasti. Wali pakai gasis juga di mana-mana terjadi. Begitupun kita di sini yang terbuang. Dan kita kan kabung bingung, aneh, kan disebut itu kabung bingung. Yang kedua, karena kita solid, satu saling sayang, berusaha untuk membahagiakan yang lainnya. Mungkin kalau dari pertanyaan dari sisi buruk, dari sisi buruk dan dari sisi positif baiknya. Kita bicara dari sisi buruknya. Mungkin stigma, kita bicara stigma dari tentang Priok. Ya,
Priok itu banyak orang kalau kita keluar dari Priok tinggal di mana di Priok. Ya stigmanya tuh wah jarang seperti apa. Nah itu sisi buruknya. Sisi baiknya sebenarnya kalau mereka dari luar masuk ke dalam tidak seperti itu. Justru Priok itu memberikan rasa nyaman buat siapapun. Warakas ya. Tidak seperti itu. Itu justru merangkul semuanya. Bahwa Priok itu sebenarnya damai. Tidak sembarang. Priok itu seperti Siapa menteri kemarin yang bilang kalau Priok itu tempatnya itu yang di demo sama rombongan Yasona. Nah, ya seperti yang Lauli ya. seperti tanggapan seperti Menteri Yasona Menkumham. Nah, buat gua pribadi itu gua nggak setuju banget. Gua salah satu orang yang spontan, wah itu nggak benar. Coba dia turun. Priok itu damai. Ngomongin yang buruk-buruk Ya, dulu. ya, kita lumayan buruk lah kalau untuk dibilang buruk. Tawuran terus lah kita, ikut terus. Nah, Artinya doblang ikut terus. dipotong ya. Itu tawuran itu emang diciptakan sengaja. Padahal belum ada doblang juga, tawuran. Iya. Kita belum terbentuk aja kita udah Ya ikut mungkin tawuran. karena emang itu emang lebih awal nih, 93 kan. Iya. Otomatis lah. Ya kayak yang terjadi saat ini aja pun kita mau nongkrong di mana pun BPW tetap ada gitu karena Iya. secara background Ya dia emang lebih regenerasinya kan kuat nih. Ya udah duluan ada. Kalau ngomongin BPW regenerasinya kan kuat kan. Betul. Bahkan dari yang tua sekarang kan masih muncul lagi nih. Tuh. Nah, itu bisa terjadi keributannya itu kan. Nah, kalau anak sekarang tahunya tawuran lah ya, bentrok gitu antar gangan, antar kesalahpahaman itu emang awalnya itu antar kesalahpahaman gangan atau apanya sepihak aja gitu. Sebetulnya kalau kita nongkrong di doblang itu kita nggak punya musuh aslinya. Justru orang-orang yang datang, teman-teman kita yang datang itu ya, misalnya kayak anak-anak Kamu gitu. bukan tamu juga ya, teman-teman juga, teman dia bukan list kita lah, bukan list doblang. Kayak anak Gando 3 datang ke sini berantem sama anak belakang gitu, Pembelaan dia akhirnya pembelaan itu. karena dia ke sini, nah anak itu larinya ke kita ya kita mau nggak mau kita Hadapi. kita bawa juga kan akhirnya. Kalau dia datang juga bawa Hadapi saja. bawa sajam kan gitu ya. Nah kita juga ngelawan lah, ayolah kalau mau tarung gitu, kita nggak takut. Karena kita mau bela teman. Nah, itu pertama itu, kedua ada lagi. Kalau di kita biar rasanya ya nakit lah, nakit betul lah. Iya, nakim. Karena dia gini, ya asad. Iya. Asar. Ada yang kedua ya, udah kayak Sekolah SD. artinya gini, artinya ketika kita nongkrong nyantai gitu, minum kan kita nggak ada itu, justru kita main gitar apa segala macam nyanyi, itu cabut dia, kita lagi minum dia cabut, hilang, nggak tahu kemana gitu, balik gue digebukin gitu kan, aneh gitu, udah gitu bawa gue digebukin anak sama nantangin bad boy, nah kita juga akhirnya ikut ke sana gitu. Jadi Padahal kita enggak ya. Kita hancurin itu jangan itu. Jadi Itu almarhum Sulbi lah. Sulbi. Iya, Oh, berantakan itu. Nah itu gue peri, lu ada juga. Gue serbu ke sana. Itu saya kata lah. Itu Berarti emang di zaman makanya itu cuma tuh nongkrong yang kita nggak mikir apa kita pokoknya ayo santai gitu. Kita jangan. enggak, tapi emang sekarang pun kita masih ngalamin. Maksudnya gini, Iya. kondisi antara BPW dengan doblang ini ya ketika salah satunya membutuhkan gitu. Ini di zaman itu ya. Maksudnya ketika salah satunya membutuhkan, kita ya sih kata emang harus support kan. Poinnya kan gitu. Harus prinsip tuh. Karena Support, bantu. Yang terjadi pun sampai sekarang pun masih begitu. Kurang jumlah, BPW kurang jumlah. Kalau kita nggak turun kurang jumlah. Oh, berarti emang pada saat itu emang posisi di doblang lagi rame nih gitu. Ya kesempatan mungkin. Kalau jumlah juga sama. Kalau kata gua waktu itu sama. Cuman waktu itu kan dapat, wah ribet lah dia. Pak Mindra gimana? Ya kalau kita bicara flashback ke belakang. Iya, ini kan kalau sekarang kan udah teman semua ya sekarang mau merah. Flashback ke belakang gini loh. Terbentuknya doblang itu tidak lepas dari adanya bad boy. Kita akuin itu semua. Iya. Kita Lebih lawas. akuin, kita akuin. Lebih lawas. Bahwa kita mengakui kalau bad boy ada dan terakhirlah doblang. Karena doblang hadir pun itu sebenarnya sama. Ada doblang sama bad boy itu sama. Betul. Iya. Jadi bad boy dulu, Bukan bad ya. boy dulu
lahir dia foto-foto bareng sampai gua ngegambar ini salah, ngegambar itu salah. Akhirnya ngegambar nggak tahu deh siapa bajunya itu. Nah, tapi gua dapat bajunya satu dari si Batu, gua dikasih Batu. Nih. Jadi pada saat itu kalau kita bicara masalah flashback ke tawuran seperti apa ya, itu tahun yang masa-masa buruk, masa-masanya 90-an akhir lah atau 2000-an awal ya kayak. Pada saat itu memang kita akuin lah, di Doblang itu seringkali anak-anak bad boy yang saudara-saudara kita datang ke Doblang. Ya, jadi kita bilang GPLP sebenarnya kita tuh saudara. Jadi pada saat itu ketika ketika bad boy itu mempunyai masalah, kita bukan jiwa Doblang juga, kita jiwa bad boy. Itu sama. Pada saat itu gue inget betul. Bad boy gua. Nah, pada saat itu gue inget Roni, Nung. Jangan lupa gua. Pada saat itu memang aman. Ya kita inget lah pada saat itu. Iya ya. Sampai ke masuk ke kita Mabes backup ya. Kayak gitu. Bang 20 orang. Itu maksud gua gini loh, maksud gua itu bukan itu yang kita bicarakan ya. Yang kita bicarakan itu bentuk solidaritas. Hal terburuk dulu. Solidaritas bahwa ya. Bad boy dan Doblang. Itu malu gitu. Ya, bad boy dan Doblang itu satu. Betul. Itu gua ingat pada Betul, Jay. Doblang bad Jadi boy gua terpanggil. dalam masalah ke Mabas. Dan kita artinya satu tubuh yang terluka. iya. Semuanya ngerasain sakit. Kita obatin. Masalahnya di mana? Oh, ternyata masalah. Kita turun. Kita bukan bicara masalah jagoan atau seperti apa, enggak. Kita bicara masalah satu tubuh terluka. Kita turun. Tubuh yang lain akan turun. Iya. Ya itu benar lah. Itu benar. Enggak ada perbedaan. Benar, gue juga bilang benar. Enggak ada perbedaan. Yang masih ingat apa aja tuh? Maksudnya nih, yang tahu ya mungkin di zaman itu mungkin omongnya di sini mungkin ikut di lapangan lah ya mungkin ya. Cuman nih yang masih begitu sadis pada saat itu. Aduh, Kita sampai onar sikat gitu. Enggak, kita sampai masuk ke markasnya Mabas. Mabas kita masukin. Ya, kita Cuman pada saat itu mungkin kita nggak dapat pengakuan cuy. Karena anak Mabasnya nggak tahu kalau kita datang. Kalau buat gini loh. Buat nggak ketemu lah. Kita cari nggak ketemu. Kalau ada satu atau dua, Ketemu ya, pasti mungkin ya, kita rugi sendiri. nah itu awalnya gitu bisa terjadi kesalahpahaman tuh Iya, antara itu karena anak bad boy ada tuh yang terluka sama mereka itu. Kita langsung terpanggil karena ada satu kawan kita lari. Mang, Alek. ya betul. Nah itu benar. waru lah gua di situ emosi, gua tunggu ke sana. Nah di sana kita ada perlawanan, kita pertahankan jam 20 itu aja kita pertahankan pos itu supaya nggak dapat serangan. Itu terakhir yang sore. Nah ini dia nih, gue inget. Yang sore itu. Habis Sore itu enggak lah, masih jam 5 lah itu. Itu di sana sore. Malam Roni. Bukan yang Mabas nyerang ke Ya, si Ale kan kejadiannya. Oh kalau itu maghrib. Nah, di momen tertentu ya emang lawannya Mabas lagi gitu. Nah, Ya, sampai diserang sampai posnya. Ini lo kesini lo ya tahun 2000 kesini ya itu yang terjadi. Sebelum 2001. Tapi ini udah loh, pas Bad Boy hancur tuh ya emang diserang gitu. Artinya itu momen itu emang ada. Nanti pun kan pasti kayak Waing pasti pengen ke Mabas juga kan, siapa sesepuh sono gitu. Wah iya. Ya pasti lah. Nah udah sekarang udah jadi saudara semua, udah pada tua. Paling ya, dulu ketemu kita di ketemu orang Mabas ketemu udah jadi saudara gitu. tapi emang kejadian itu emang iya sih. Nyata. Iya kayak Itu kemarin. nyata. Deal. Iya, kayak kemarin main ke Cakung aja kan, ternyata kita pernah bentrok juga kan, ternyata basis Priok lu orang ternyata pernah bentrok juga ternyata ya. Padahal Itu ya, ketawa aja sekarang mah iya. Pesan kosong. Terus selain itu ada lagi Om? Kalau dari sisi Nah intinya kalau Ya hal yang terburuk sih cuma itu aja satu lah. Jahat gitu. jahat kan dong, intinya kita juga sebetulnya Jahat, kita ngedongobelin yang salah itu jahat. kita tarik ke situ ya. Tapi gini, poin pentingnya tuh gini. Harusnya kita kan nengah.
anak-anak kita aslinya sih nggak pernah nyari ribut. Kita lebih akrab sekarang. Apalagi ada gua di sini. Pada dasarnya pada saat itu spontanitas. Kita tahu lah anak muda, jiwa kaula muda. Iya, ketika terjadi bentrokan, jiwa pertemanan kita, persahabatan kita, solidaritas kita akan turun. Kita nggak peduli siapa yang penting lu kena, kita turun pada saat itu. Kita bisa pada saat itu mempertahankan gengsi. Kita pun pada saat kita nongkrong di Doblang, ada yang kena teman kita di sana, kita turun. Kalau melihat pada saat itu kita sampai masuk ke dalam. Waduh, gila. Sampai ke waduh, kita kempur ke dalam, kita kempur sampai masuk ke dalam. Gak ada orang itu. Akhirnya sampai warga yang ngalangin, jangan diterusin, mundur. Kita ibu-ibu semua, RT mungkin ya. RT semua ibu-ibu, akhirnya kita mundur. Ya, tentara itu Tentara ada ya. Kita mundur situ. Ada satu tentara. Ya, emang artinya kita nggak diladenin lah. Ya nggak ketemu, bukan nggak ketemu. Urusan itu sama dia. Nah kalau positif kan nih, selama nongkrong di Doblang, apa aja? Kita bantu semuanya supaya nggak kaku cara bergaulnya, itu doang. Fleksibel, cakep lu. Nah tadi yang kau tadi ngomongin masalah kita tuh berkesenian gitu. Ya. Itu apa aja tuh aktivitasnya tuh? Waktu itu kita emang hobi juga nyanyi ya, supaya keluarga ini Terhibur. bukan itu juga, nggak mandang kita kan masih ini sih gitu aja. Jadi gini, artinya ini Doblang itu unik lah, orang-orang termasuk unik. Ya, Uniknya itu unik, ada semua Joy. Ya. uniknya itu gini, di situ ada gitar, ada ketipung, Lengkap sih. ada kentrung. Jadi kalau kita main, bahkan main sampai subuh itu nggak ada Ukulele. nggak ada, iya, nggak ada tetangga yang protes berisik gitu, enggak. Emang kita mainnya enak gitu, jadi sesuai dengan bisa mengalunkan irama dengan enak. Betul. Kebetulan Doblang ini Setuju. kalau Karena nggak ada, kita nggak pernah. Kalau menurut gua Doblang itu terlahir dari bakat-bakat seni yang ada. Talenta Contohnya kayak beberapa orang yang kita nggak usah sebutkan namanya. Dari gua lihat orang ini punya talenta. Bukan hanya satu musik, misalnya gitar doang. Dia lah Bisa. Jadi ketika kita bermain bukan hanya satu alat musik. Ya, sebutin Semua aja alat lah. musik kayak Semua lele, gendang, kita main. sampai piano semua kita mainkan semua. Itu dari segi kesenian. Karena Sampai jiwanya. ada orang warga pun bilang sampai main enak. Minta request lagu. Artinya kan Luar biasa deh. Om Andri, Warga sendiri. Om Andri, ya. Nyanyikan lagu ini. artinya gitu loh, artinya kita tuh nakal ya, tapi Punya- dalam bermusik pun memang kita punya talenta. boleh gitu, boleh. Kita tuh manggung juga Ya, kok. sekitar Kita sempet buruknya kita ngebantu yang salah, yang positifnya kita senang bermusik, luar bermusik. Kita di Gang 16 naik waktu acara, atau lah lupa lah kita. Tapi naik tetap akustikan. Iya. Di situ akustikan. Kober, woi. Segitiga mas dia. Setelah kami amati baik-baik, kehidupan mulai mencapai titik maksimal. Gusur, kita digusur. Iya. Kiamat kecil telah terjadi. Wah, habis jadi danau. Acara betul. Ingat nggak? Wah, kalau acara itu waktu 17 Agustusan. Acaranya Pak Naning, tapi bukan hari H, 17 Agustusan bukan. Pak Naning lah yang itu ya. Pak Naning itu Pak nyiptain Naning acara ya. 17 Agustusan. Pokoknya Pengalaman dikumpulin semua. Pak Naning sesepuh kober lah. Nah, waktu itu kita diminta untuk bawain lagu deh. Ya, kita Kalau bawain. bisa karya sendiri. Oke, 3 hari Itu gua ngebawain bikin. tuh. Iya. Gue kasih coba. Tolong dong dimainin dong. Nah, boleh. Aduh, Satu lagu kan bisa dibohong ya kan? Iya, itu penting. Penonton kan nggak percaya. Siapa nih yang main? Pada waktu itu nih satu lagu aja deh sering dulu. dengan karya ini. Doblang, pokoknya Doblang PS waktu itu si Tadi udah dibawain dong. Belum ya? 2 lagu ya. Satu setelah lagu, kami amati. satu lagunya ya. Satu lagunya apa ya itu? Kayaknya gue inget. Nanti gue kembalikan.
Ya, emang warna itu karena itu lagu lu. Bukan. Kembalikan Iya, dia juga gitu. nggak apa jual itu nggak ada yang punya. Iya, jangan. Nanti kita nggak main kita lagi. Pik. Udah nggak main pik loh. Kurang kayak bongkar. Ya, Cangkangnya. Iya. Telah kami amati baik-baik, kehidupan mulai mencapai titik maksimal. Strategi dan strategi yang tersusun rapi. Saat kami kiamat kecil telah terjadi di jantung kota kita ini. Bagai patahnya roda pelatih, terlalu sulit dimengerti. Itu aja lah. Itu satu bar. Kamu tak punya hati, hanya empedumu, karena empedumu pecah. Pahit itu, pahit jelas kami rasakan, takkan berhenti dengan keluh kesah hati kami. Kiamat kecil telah terjadi di jantung kota kita ini. Bagai patahnya roda berarti, terlalu sulit dimengerti. Itu roda berdati kan bundar, banyak jari-jarinya. Salah satunya Kenapa lagu, bisa patah? salah satunya lagu itu. Sulit dimengerti itu. Satu lagu itu. Judul apa itu Bang? Kiamat kecil. Judulnya kiamat kecil. Kiamat kecil. Ciptaan? Itu. Nah, artinya emang udah lama lah, udah 20 tahun. Udah lama sekali. 20 tahun yang lalu kan? Ingatnya ini 20%. 20 tahun yang lalu, itu 20 tahun yang lalu. Itu 20% doang. 20%. Ya kan? 20%-nya? Dia nggak sadar itu udah, lagu itu udah 20 tahun yang lalu yang banyak, dia nggak sadar. Iya. 20 tahun yang lalu. Itu kalau anak lahir, lagu gue bikin. kalau anak lahir tahun-tahun itu, tahun udah gede udah jangan tak. Udah umur 20 tahun. Mungkin seperti itu. Dulu saya Jadi gue SMA. ngalamin itu, gue cuma mau menyatuin kalau gue ini supaya ngumpul lah di tempat gue gitu aja. Berkreasi lah lewat musik maksudnya gitu. Berkreasi lewat musik. Lu bisa apa mainkan, lu bisa apa mainkan, lu bisa apa mainkan. Iya, waktu itu niatnya cuma seperti itu. Ya maksudnya artinya gini, artinya dalam satu tongkrongan kan kadang-kadang kita kelas antar teman itu biasa sih. Kayak gua kelas menur, gua kelas sama kondang, gua kelas sama. Nggak pernah. Ya pernah lah, ada lah. Perasaan lu aja. Tapi kan itu kan bisa dinetralisir lah. Betul. Artinya nggak akan sampai. Enggak. Siap. Thank you. Ya masih sebatas. Ya namanya ngumpul lu pasti pernah kelas lama teman-teman lu kan. Ya kan. Teman-teman ngumpul tapi tetap lah ada. Tapi enggak lah, enggak begitu. Betul nih. Ya kita masih bisa kompak lah. Masih bagus. Iya. Aduh, ada yang minta. Tapi kalau tadi lagu tadi tuh secara beat 2/1. country banget lah ya. Iya, Satu. Bener-bener eranya Om Iwan di zaman itu nih. Tapi emang terinspirasi dari situ nggak? Dari situ, betul. Gue ingat lagu was suara berita. Nah itu gue rubah sedikit. Jadi emang yang terjadi di sini gue ceritain gitu doang. Oi banget lah. Oh iya bang. Sama. Tapi itu kalau di itu apa sih? Itu gua bawain lagu di perapatan ya, itu lengkap tuh, teksnya lengkap, syairnya lengkap. Oh itu singkatannya apa? Gue nggak tahu. Kalau kita dikasih nama gitu. Orang Indonesia atau Om Iwan gitu. Orang Indonesia. Tapi itu kalau kita pesetnya nggak itulah Om Iwan. enggak, oh itu beginian. Orang Indonesia bersatulah, gitu. NKRI maksudnya. Om Iwan. Bisa jadi. Ya. Jadi waktu itu kita gitu aja, niatnya cuma satu, ngumpulin yang berbakat untuk jadi satu, membentuk satu grup musik, tapi gagal karena kendalanya itu laporan ini ribut, laporan ini perang, laporan ini tawuran itu doang. Jadi kita terbawa sama lingkungan, karena lingkungan kita nggak sehat. Nggak begini. Anjung Priok doang. Tapi kita bersyukur lah lahir di sini. Iya, kawan kita banyak, kita nggak ngelupain kulitnya ya. Nah, Doblang nih, itu
sebenarnya kan nama tongkrongan ya Om ya. Ya identitas kita lah. Nama tongkrongan nih. Itu aktivitas setiap harinya apa itu Kak? Satu, yang punya kegiatan kayak lu, parking, lu kerja tetap kan, sore mainkan. Lu di belakangnya nih kita nggak ngomongin pribadi histori masing-masingnya ke belakang, ada yang jambret, ada yang ini. Kalau bilang, gue sendiri nggak ngerti kerjaan gue apa, tapi yang jelas hari itu kita happy terus, karena kawan-kawan ngumpul terus. Ya, tiap hari dari pagi sampai sore ada aja silih berganti. Datang nggak ini orang nggak ini orang gitu. Tetap dengan ini. Tapi kita terima. Bukan. Ya. Enggak. Iya dong. Itu mah kalau ada, kalau enggak ngalamun. Nasi uduk kagak lu kadang-kadang. Uduk enggak ya. Itu kok lagi ada aja. Biasa. Kalau terus kita menongol. Orang ada bosnya kok gimana? Bosnya anak Uripas itu. Iya kan dia tiap bulan, kan tiap hari. Gaji mereka tiap bulan. Pada dasarnya kita semua itu nongkrong itu. Iya. Ada beberapa teman-teman kita yang memang ada yang mempunyai pekerjaan. Jadi kita turun itu sebenarnya kita nggak melihat orang itu kerja apa, orang itu penghasilan apa, nongkrong. Buat kita terima. Lu nongkrong itu, lu ada nggak ada, kita duduk. Pada saat itu kita bahkan kita nggak ada apa-apa pun kita main musik jadi. Kalau finansial nol. Gitu Nggak ada kemampuan gitu untuk membangun ini itu, nggak ada. Ada-adanya aja. Kita main musik, kumpul main. Itu biasanya dari jam berapa aja tuh Om? Kalau aktivitasnya tuh rutinitas tuh di gerbang itu dari jam berapa? Biasanya gini, habis maghrib sampai larut malam. Pagi. Menjelang pagi berarti? Ya, menjelang pagi. Itu nggak pernah terjadi sih. Nggak pernah terjadi gitu. Om. Karena senjata selalu siaga. Nah, iya. Cocok selalu siaga. Kalau ngomongin priori tahun 90-an 2000-an awal emang iyalah. Bahkan kita juga masih salamin kalau gitu buat standby buat jaga bobo barang gitu kan. Andalannya ada tuh. Orang merah itu. Setes lah itu. Enggak, kalau kita ngomongin ini nih. Tadi kan ngomongin Doblang. Gara-gara sering minum Donal. Iya, betul. Nah, itu selain Donal, kita ngomongin narkobanya nih. Zaman itu yang sering dikonsumsi pada zaman itu apa jauh? Nggak ada. Kita nggak main narkoba. Waktu itu nggak ada. Enggak sih, kita ngobrol doang. Tapi memang pada saat itu kita mau Zaman Smart Imbun, itu gua masuk ke situ. Berarti emang zaman itu emang bener-bener minum doang gitu. Tuh, drang. Kalau drink manis, kalau drang pahit sebenarnya. Wih, doang lagi najos lu. Jennifer kadang-kadang yang putih. Kadang Jennifer, kadang whisky-nya. Itu dia masih bilang manis dong. Masih ini nggak paman? Bagus nggak? Masih. Tapi di seni bangunan aja. Tapi kan ada karya yang epic juga loh kalau bagi gua kan karena ini mukanya saksi hidup. Bukan masih ganteng-ganteng ya, rambutnya belah dua. Ada gini dia gua lukis dia, betul nggak tuh? Ini pernah disuruh lukis sama Batu T, kakakku yang paling pertama itu. Iya. Itu suruh lukis bapakku sama emakku. Tadinya terpisah, foto itu terpisah. Gua lukis gue jadiin satu. Itu masih ada itu. 40.000, alhamdulillah kolesem Donal. Masih ada duitnya? Beak. Uang juga zaman dulu Kartini. Itu masih dipajang, masih dipajang. Masih ada ya? Masih. Di Bingkai itu karya gua, permintaan Baduti demi kelangsungan hidup yang lainnya. Jadi jangan lupa leluhur gitu. Endra masih ada kak? Hasil lukisan tato lah itu. Bukan lukisan mukanya. Waktu itu gua apa? Gua di Gang 21 itu di si Rena. Ini yang fotokopi. Fotokopi depan itu gua terima lukis foto, betul enggak? Ya.
Ya. Nah itu Ya masih ingat lah kita. Nah itu dia banyak job gue dari anak itu. Ya kalau yang pesen pokoknya di situ. Lu lihat dulu pelukisnya kan. Sekarang gua promoin nih, Kak. Mau gua promoin nih, maksudnya kalau Iya. Udah neplok, sekarang gue neplok, nembok. Gue gak bisa kerja halus. Bukan orang finishing. Kalau gue pegang itu lagi meninggal. lemah. Sama mata juga sih yang nggak Kurang ini. Udah, kacamatanya lah. Kesimpulannya Terakhir nih, biasanya di segmen kita itu ada closing statement. Ini masing-masing nih ya. Dari Karoni dulu. Closing statementnya apa, Kak? Kalau gua sih buat anak-anak lah, generasi kita yang sekarang ada kita, ya teruslah berkarya lah. Berkarya terus, pokoknya jangan pedulikan omongan orang lah. Berkarya terus, berkarya itu banyak loh, bisa bekerja, bisa kayak gini, bikin konten yang positif lah yang pasti. statement. Karena kita pasti dukung. Intinya berkarya. Ya, Selagi itu positif. ya, Oke. Itu dari Cableh. ya. Ini dari Kak Indra Gondang. Ya, kalau gua cuma bilang, aduh, masa lalu itu adalah masa lalu. Ya. Benar, benar. Hal yang buruk itu hanya yang masa lalu. Ya. Kita hanya, gua cuma bilang, maupun dari yang tua, yang muda, berpandanglah ke depan. Jadikanlah itu jadi suatu pelajaran buat kita. Apapun yang terjadi, baik pun komunitas ataupun nama semua itu buat gua hanya hal biasa. Tapi kebersamaan itu hal yang penting. Wah, Ya. setuju. Kebersamaan adalah hal yang penting. Benar. Dari Kak Indra Gondang ya, kebersamaan adalah hal yang terpenting. Wih, Ya. paten. Kalau dari Kanung, Gua, yoi. Oh, mau gue wakilin nih? Nggak usah lah. Emon. Emon apa mau dengan Emon? pesan gue cuma satu, lu berguna aja buat yang lain, itu aja. Siap. Ini Jadi buat satu aja. semuanya nih ya. Berguna buat yang lain. Buat berguna buat yang lain. Itu selalu gue ingat. Nah, Itu pesan dari Kanung tuh, berguna untuk yang lain. Untuk yang lain. Ya positif semua lah. Oke lah, sekian dari JWTV dan Omong Doblang di Mari. Salam hormat, salam bahagia dan tetap enjoy. Peace.